Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak, yaitu etika ketika di pasar. Insyaallah akan kita cicil dari part 1 dan minggu depannya part 2. Langsung saja kita mulai. Etika di pasar. Yang pertama, hendaknya berzikir kepada Allah di saat masuk ke pasar. Jadi misalkan ada ini mau masuk ke pasar, baik itu untuk membeli satu ataupun memulai berdagang, misalkan ibu adik-adik ini berdagang, maka disunahkan berzikir dan membaca doa kepada Allah terlebih dahulu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa masuk ke pasar lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila ada orang yang membaca ini, maka Allah mencatat 1.000.000 kebajikan baginya dan menghapus 1.000.000 dosa darinya, dan dia tinggikan baginya 1.000.000 derajat, dan dia bangunkan satu istana baginya di dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini adalah doa yang dibaca seseorang ketika mau memasuki pasar, baik itu untuk membeli sesuatu atau mulai berdagang, baik itu menjadi penjual ataupun menjadi pembeli. Karena apa? Karena di pasar itu banyak setannya, istilahnya banyak setan itu sering menggoda ketika di pasar untuk berbuat curang, untuk berbuat riba, untuk menggosok sesuatu, untuk menipu orang dan lain-lain sebagainya. Maka disunahkan untuk membaca ini agar kita terhindar dari fitnah syaitan. Yang kedua, tidak menyaringkan suara dengan berbagai pertengkaran dan perdebatan. Jadi kalau misalkan di pasar kita menjual sesuatu, ada tetangganya menjual sesuatu juga, engkel-engkelan sampai berantem, nah ini tidak diperbolehkan. Karena sama-sama mencari rezeki yang halal, sama-sama mencari keridhaan Allah, maka jangan sampai meninggikan suara untuk bertengkar. Kalau untuk teriak-teriak jualan nggak apa-apa, selagi tidak mengganggu yang lainnya. Tapi kalau misalkan bertengkar, meninggikan suara sampai bertengkar, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Di antara sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah bahwasanya beliau bukanlah seseorang yang keras kepala atau keras hati, dan bukan pula orang yang suka teriak-teriak di pasar, dan juga bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi beliau memaafkan dan mengampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan adik-adik ini membantu orang tuanya di pasar atau apa, jangan sampai teriak-teriak di pasar untuk bertengkar atau untuk yang lainnya. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga, menjaga kebersihan pasar. Pasar tidak boleh dicemari dengan kotoran dan sampah, karena hal tersebut dapat melumpuhkan arus jalanan dan menjadi sumber bau busuk yang mengganggu. Kalau misalkan pasar itu bau, wajar, tapi jangan sampai walaupun bau kotor, jangan sampai kotor. Karena apa? An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau misalnya kita berjualan di pasar, jangan membuang sampah sembarangan. Apabila kita menjual makanan, jangan sampai makanan yang kita jual itu bercampur dengan najis-najis yang tidak disengaja. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita menjual sesuatu yang terkena najis, berbahaya bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri.
misalkan jual makanan atau kotor di tempat yang kotor atau sebagainya. Ini harus dihati-hati. An-nadhafatu minal iman, itu adalah prinsip Islam. Paham ya? Yang keempat, menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-kesepakatan di antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Jadi kalau misalkan kita itu bertransaksi atau bertransaksi antara penjual dan pembeli, maka bertransaksilah yang baik, yang lugas, yang benar, yang ridha dan yang sopan. Sehingga apa? Sehingga mudah untuk ditepati janjinya. Kalau misalkan pedagang tidak ada barang kemudian berjanji besok akan ada barangnya, ya berarti harus ditepati. Jangan diundur-undur. Besok padahal besok tidak ada barangnya, besok lagi padahal besok tidak ada barangnya. Jangan seperti itu. Saling jujur dalam bertransaksi. Kalau misalkan nggak ada, ya nggak ada. Kalau misalkan ada, ya ada, sebutkan. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ini surat Al-Maidah ayat 1. Yang kelima, mengukuhkan jual beli dengan persaksian atau catatan atau dokumentasi. Jadi kalau misalkan kita berdagang, maka dicatat dagangan kita, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga apa? Sehingga mudah bagi kita untuk melihat keuntungannya. Kalau keuntungannya banyak, kita mudah untuk menghitung zakat. Paham ya? Jadi berdagang itu nggak hanya cuman jual, nggak cuman beli, tapi kita harus bertransaksi. Kita catat, misalkan kita seorang pedagang, pengeluarannya itu berapa, agar jelas semuanya. Zakatnya akan jelas, karena ada zakat tijarah, harta dagangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan persaksikanlah apabila kamu jual beli. Al-Baqarah ayat 282. Ini sudah dianjurkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukukan. Ada yang hutang, ditulis. Ada yang belum bayar, ditulis. Biar kita tahu. Bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang yang berhutang. Orang yang berhutang ketika meninggal, kalau punya hutang itu kasihan, masih ada tanggungan hak adami. Tapi kalau misalkan kita tulis, jadi tahu ahli warisnya. Paham ya? Dan yang keempat, bersikap ramah dan memberikan kemudahan di dalam proses jual beli. Kalau misalkan berjualan, bersikaplah yang ramah, bersikaplah yang sopan, dimudahkan orang untuk membeli. Kalau misalkan gak ada duit, gak apa-apa ngutang, yang penting dibayar tepat waktu. Ditawar menawar, ya gak apa-apa tawar menawar, tapi yang sopan, jangan terlalu berlebihan. Masa di pasar ditawar sampai jatuh sekali, padahal sama-sama mencari rezeki, kecuali emang barang itu sangat mahal, baru diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan belas kasih kepada seorang hamba yang mudah apabila menjual, mudah apabila membeli, dan mudah apabila meminta haknya atau pembayaran piutangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akan diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita itu apa? Menjual dan membeli itu memudahkan segalanya. Baik itu menjual dan membeli, itu dimudahkan perkaranya. Apabila bayar hutang, dimudahkan perkaranya. Gak apa-apa dicicil-cicil dulu, seperti itu, sehingga Allah akan berbelas kasih kepada kita. Paham ya? Dan yang ketujuh adalah jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan cacat barang jualan. Kalau misalkan kita itu berjualan, maka harus jujur. Kalau misalkan kita menjual HP, misalkan apabila ada cacatnya, misalkan baterainya performanya sudah berkurang, maka harus kita bilang ke pembelinya, ini baterainya sudah berkurang performanya. Atau misalkan dagingnya itu daging kemarin, kita bilang dagingnya itu daging kemarin tapi masih bersih, masih bisa dimakan, masih sehat. Tadi kecacatan ada kekurangan itu dijelaskan ke pembeli, sehingga biar tahu pembelinya itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, maka tidak halal baginya seseorang muslim membeli dari saudaranya sesuatu pembelian yang ada cacatnya. Nggak boleh kalau misalkan kita bertransaksi sama muslim tapi kita menjual barang yang ada cacat di sana dan tidak menjelaskan cacatnya itu apa, kecuali telah dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kita jualan dijelaskan, oh ini nggak ada cacatnya, dia jujur, atau oh ini ada cacatnya, ini sini tapi nggak ada masalah gini, masih bisa dipakai kayak gini, jujur akan kemanfaatan atau kecacatan suatu barang. Hadis diriwayat oleh Imam Ahmad. Jadi lebih mudah, lebih banyak dapat teman, menjadi orang yang terpercaya walaupun kerjanya itu kerja di pasar. Ingat waktu, ketika waktu sholat ya sholat. Paham ya? Insya Allah selanjutnya kita akan melanjutkan di pelajaran yang akan datang. Ini baru part 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.